bagaimana kabarnya minggu pagi ini? Pasti sehat ya? Begitu juga dengan Lose. Lose berharap adik-adik semua dalam kondisi sehat dan tetap semangat di dalam mengikuti sekolah online, gitu ya, belajar online, dan juga ibadah sekolah minggu yang masih online. Hari ini kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita. Lose memberikan kesempatan adik-adik untuk bersaat teduh sejenak. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan untuk bersaat teduh. Berterima kasih karena Tuhan sudah begitu baik kepada kita semua, kepada mama papa yang masih sehat, adik-adik yang masih bisa makan dan juga masih bisa sekolah, belajar, dan juga Lose yang di sini masih bisa memberikan puji-pujian kita semua kepada Tuhan. Yuk mari kita bersaat teduh. Amin. Saat teduh selesai, mari Lose ajak adik-adik bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian kita, rasa syukur kita kepada Tuhan yang setiap hari memberikan matahari, memberikan udara yang masih bisa kita hirup, meskipun kita tahu bahwa di tengah-tengah kita ada suatu virus gitu ya, tapi tidak membuat atau tidak menghalangi kita atau tidak menghalangi Tuhan terus memberikan matahari untuk kita bisa menikmati pagi hari ini. Yuk adik-adik kita mengangkat pujian saat pagi hari kita datang kepada Tuhan. Tuhan
Bapa di dalam surga, selamat pagi Tuhan, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur untuk pagi hari yang indah ini. Tuhan masih memberikan kesempatan sekali lagi untuk setiap anak-anak atau setiap daripada kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk kesehatan yang masih Tuhan berikan, dan juga bersyukur untuk makanan dan minuman yang masih bisa kami nikmati. Bersyukur kami masih bisa bersekolah Tuhan, meskipun bersyukur kami masih bisa melihat di tengah-tengah kami ada orang tua yang boleh terus mendukung kami ya Tuhan Yesus. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau datang di dalam ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan saja yang boleh memberkati setiap daripada kami ya Tuhan, yang dari masih kecil yang sudah bisa bernyanyi, tapi biarlah semuanya boleh memuliakan nama Tuhan, boleh memuji dengan sorak-sorai sebagai ucapan syukur kami atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau mengundang untuk Tuhan boleh hadir bersama-sama di rumah kami pada ibadah sekolah minggu ini, dari awal sampai akhir. Tuhan yang boleh menyertai dan memimpin. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami bersyukur. Amin. Nah adik-adik, mari kita mau tetap memuji nama Tuhan. Kita mau katakan bahwa kita ada saat ini itu semua karena kasih Tuhan saja. Yuk kita mau memuji nama Tuhan sekali lagi. Kita mau mengatakan bertemu di dalam kasih Tuhan, bersuka cita semua di dalam naungan Tuhan. Kita angkat pujiannya sambil bertepuk tangan ya adik-adik. Fokus dalam mendengarkan firman Tuhan. Lalu kita mau mengangkat pujian Dia tak pernah gagal. Dianya siapa adik-adik? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah gagal. Dia selalu memegang janjinya dan firman-Nya yang selalu kita percaya di dalam apa? Di dalam Alkitab ya. Di dalam Alkitab banyak janji-janji Tuhan yang memberikan kita hidup berharap kepada Tuhan. Yuk kita mau angkat pujian Dia tak pernah gagal. Jamin firman-Nya.
adik-adik, ketemu lagi dengan Lause. Tadi kita sudah memuji, bernyanyi untuk Tuhan yang dipimpin oleh Lause Devi. Dan sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu mari kita berdoa. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Engkau yang memimpin dan memberkati. Biarlah cerita firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, kita lanjutkan ya cerita firman Tuhan hari ini. Nah, masih ingat gak cerita firman Tuhan minggu lalu? Ayo, masih ingat gak ya? Minggu lalu ceritanya tentang siapa coba? Ayo. Tentang Daud yang diurapi menjadi raja. Nah, jadi Raja Daud diurapi menjadi raja. Dan kira-kira apa yang terjadi selanjutnya? Nah, hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Bagaimana Daud memulai pelayanannya. Meskipun dia masih kecil gitu ya, belum dewasa, belum dianggap hebat sama orang-orang, tetapi dia memulai pelayanannya. Ceritanya ada di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-17 ya. Nah, jadi kira-kira ceritanya seperti ini. Beberapa waktu kemudian, Israel berperang dengan bangsa Filistin. Goliat, prajurit raksasa Filistin, menantang bangsa Israel agar mengirim jagoannya melawan dia. Semua orang Israel gemetar ketakutan. Saat itu Daud membawakan makanan untuk kakak-kakaknya yang ikut perang. Daud tidak takut mendengar tantangan Goliat. Berani sekali ia menantang pasukan Tuhan. Kata Daud, "Aku akan melawannya." Raja Saul terkejut dan menawarkan senjatanya kepada Daud. "Tidak," kata Daud. "Tuhan pernah menolongku membunuh binatang buas. Dia pasti akan menolongku melawan Goliat." Daud mengambil 5 butir batu dan ketapel. "Memangnya aku ini anjing?" Goliat meraung galak. "Kalian mengirim anak cacingan kurus kering ini untuk melawanku." "Kau punya tombak," kata Daud. "Tetapi aku punya pertolongan Tuhannya Israel." Daud memasangkan batu di ketapel dan melemparkannya. Batu itu mengenai dahi Goliat dan raksasa itu tumbang. Orang Israel mengalahkan orang Filistin. Dengan pertolongan Tuhan, Daud menjadi pahlawan.
Jadi ceritanya seperti itu, bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Goliat itu tinggi besar kayak raksasa ya, tetapi dapat dikalahkan oleh seorang Daud yang kecil. Daud bisa berhasil sih mengalahkan Daud yang kecil hanya dengan senjata yang sederhana. Karena Daud mempercayai Allah. Nah, Daud percaya nih bahwa Tuhan akan memberikan dia kemampuan untuk mengalahkan Goliat. Kenapa? Karena Daud sebelumnya adalah seorang gembala. Ingat cerita Lause minggu lalu bahwa seorang gembala melindungi domba-dombanya dari binatang buas, dari singa. Nah, Tuhan kan sudah menolong Daud tuh dari singa, dari binatang buas. Nah, Daud sekarang percaya bahwa Tuhan juga yang akan melindungi dia untuk mengalahkan Goliat yang tinggi besar kayak raksasa tersebut. Daud percaya bahwa Tuhan yang akan memberikan kemenangan. Daud percaya bahwa Tuhan akan membebaskan bangsa Israel dari Goliat, dari musuh-musuhnya. Nah, jadi Tuhan itu melakukan perkara yang besar melalui Daud nih, yaitu membebaskan bangsa Israel dari musuh-musuh. Wow, keren ya, seorang Daud yang masih kecil, belum dianggap hebat sama orang, tetapi dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari musuh yang kejam seperti Goliat. Ya, jadi Tuhan melakukan hal yang begitu besar melalui Daud. Nah, adik-adik ingat nih bahwa Tuhan juga pernah melakukan hal yang lebih besar lagi, bahkan melakukan satu hal yang istimewa melalui Tuhan Yesus, supaya kita bisa dibebaskan dari hukuman dosa, supaya kita diselamatkan. Yang melakukan perkara yang begitu besar melalui Tuhan Yesus, yaitu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib bagi dosa-dosa kita, sehingga kita juga dibebaskan dari hukuman dosa. Sebagaimana melalui Daud bangsa Israel dibebaskan dari musuh, nah terlebih melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga, kita juga dibebaskan dari hukuman dosa yang membela kita, yang memberikan kita kemenangan. Nah, ingat selalu bahwa ada Tuhan yang selalu melindungi dan menopang kehidupan kita. Jadi apapun yang kalian alami, ingat selalu untuk berdoa, berserah kepada Tuhan. Nah, seperti ayat hafalan berikut ini. Yesaya 41 ayat 10b. Yesaya 41 ayat 10b. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Yesaya 41 ayat 10b. 1, 2, 3. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Jadi ingat selalu bahwa kita memiliki Tuhan Yesus yang akan menolong, melindungi kita semua. Amin. Sekarang kita mau berdoa. Ikutin Lause ya, berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami diingatkan bahwa kami memiliki Tuhan Yesus yang selalu menolong dan melindungi kami. Kiranya Tuhan, Engkau yang terus memberkati kami semua, dan kiranya juga Engkau memberkati Papa Mama, berikanlah kesehatan dan berkatilah pekerjaan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Demikianlah sekolah minggu hari ini. Dan ingat,
kita akan ketemu minggu depan, setiap hari Minggu jam 11 siang. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Serta Yesus